Setelah beberapa saat, sederet tulisan tangan muncul. Meski tidak mungkin menyimpan catatan keberadaan Putri Yushu dan Xiang Longseng di tahun-tahun ini. Tetapi bagaimana keduanya bertemu? Di mana mereka pergi untuk bermain? Bagaimana setiap hubungan menembus kesepakatan akhir seumur hidup? Dan tempat-tempat indah dan situs bersejarah apa yang telah mereka kunjungi? Semuanya terekam dengan jelas. Setelah Qin Yichen melihatnya, dia hanya merasa bahwa klan Kaisar Ke sepertinya menenun jaring, mampu mengumpulkan semua jenis informasi. Sepertinya mereka benar-benar bersatu karena pernikahan. Setelah membaca Ke Tiangxuan, dia menutup buku kuno itu dan menghela nafas lega. Setidaknya informasi yang bisa kita peroleh terbukti seperti ini. Adapun kebenarannya, kami tidak tahu. Tetapi kecerdasannya seperti ini, dan kami tidak dapat meragukan tanpa alasan dan batasan. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi masih tertarik dengan buku kuno ini. Kakek kedua, buku ini. Mendengar kata-kata tersebut, Ke Tiangxuan menjelaskan sambil tersenyum. Kamu juga telah melihatnya. Kaisar berjuang. Pasti selalu ada cara khusus untuk mengumpulkan informasi. Aku ingin memberimu 1 volume. Tapi sayangnya, aku hanya memiliki 3 volume di tanganku. 1 ada di tangan Taisu, yang lainnya ada di Zenmo Buan, dan yang ketiga adalah yang ada di tanganku. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi dia tidak merasa menyesal. Bagaimanapun dia membutuhkan informasi apapun, tanyakan saja pada Ke Tiangxuan. Tapi ngomong-ngomong, latar belakang Kaisar tidak bisa dianggap remeh. Mengambil harta karun secara sembarangan bisa membuatnya memperluas wawasannya dan merasa magis. Jika Anda ingin mengumpulkan informasi, Anda harus bisa melakukannya sendiri, Saudara Feng. Pada saat ini, dia melihat suara Yao Yue Kong berdering dari luar kuil Wentian. Melihat Yao Yue Kong memimpin Xiao Yu, dia tidak sopan, dan berjalan langsung ke kuil Wentian. Hal ini membuat Ke Tiangxuan lebih bahagia. Ini semakin Wentiangwan menjadi tuannya. Ah, manis sekali. Xiao Yu mengambil alih permen pernikahan yang ditinggalkan oleh Ke Yuheng dan yang lainnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya tiba-tiba. Telinga kelinci yang tinggi terangkat, dan wajah yang murni dan seperti giok dipenuhi dengan kebahagiaan. Kakak Yue Kong. Qin Yichen mengangguk sedikit dan menyapa, tetapi segera mengerutkan kening. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu bertanya tentang kecerdasan, aku juga bisa melakukannya. Iya. Yao Yue Kong mengangguk. Cara ruang dan waktu, bukankah Saudara Bai mengajarimu? Bukankah Saudara Bai menyampaikan dekrit alam semesta HOI kepadamu? Qin Yichen terkejut, mengetahui bahwa HOI Universe Jue adalah pengetahuan unik Kaisar HOI, yaitu warisan klan naga sejati. Dan dia adalah Feng Tianxing sekarang. Meskipun dia dan putra Bai Ze adalah saudara, mereka sama sekali bukan keturunan naga sejati. Yao Yue Kong bertanya begitu, dan bahkan berkata dengan ringan. Qin Yichen menatap Demon Yue Kong selama 2 detik, dan tidak bisa melihat petunjuk apapun. Seolah-olah di mata yang terakhir, Bai Guanxing pasti akan diteruskan kepadanya. Yah, itu diajarkan kepadaku. Setelah Qin Yichen ragu-ragu, dia akhirnya mengangguk dan memilih untuk mengakui. Setelah saya memahami cara ruang dan waktu, Saudara Bai melihat bahwa saya mahir dalam hal ini, jadi dia memberikan sedikit bimbingan. Tanpa diduga, dia mengatakan petunjuk kecil, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Percakapan yang tampaknya sederhana seperti itu menyebabkan kerumunan Ke Tiangxuan ngiler sambil mendengarkan. Itulah keputusan HOI Universe. Taoisme Taduniawi Kaisar HOI. Dikenal sebagai naga sejati yang berkeliling dunia, dalam ruang dan waktu. Itu diserahkan ke Tianxing. Pernahkah kamu melihatnya? Inilah manfaat menjadi saudara laki-laki dengan putra Bai Ze. Ke Tiangxuan merasa gatal untuk beberapa saat, dan bahkan sedikit menyesal. Ketika dia pertama kali pergi ke klan Bais, dia sedikit ragu-ragu, dan dia tidak membantu antrean Bai Shouqiong untuk pertama kalinya. Jika tidak, beberapa petunjuk dari putra Bai Ze juga merupakan kesempatan besar baginya. Tatapan iri Ke Tiangxuan, Qin Yichen tidak peduli, karena dia berbohong. HOI Universe sama sekali tidak diwarisi darinya oleh Bai Guanxing. Selain itu, di antara warisan yang dia dapatkan, ada lebih dari HOI Universe Jue. Itu adalah bayangan para kaisar di era naga asli. Setelah Qin Yichen kembali ke pikirannya, dia sedikit bingung. Saudara Yue Kong, HOI Universe Jue, apa hubungannya dengan bertanya tentang kecerdasan? Tentu saja ada. Yao Yue Kong mengulurkan jarinya dan menjelaskan. HOI Universe Jue adalah cara untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Waktu dan ruang memiliki masa depan dan masa lalu, dan begitu Anda menembus ke masa depan, bukankah Anda mencari kecerdasan? Dan itu lebih berguna daripada jaringan intelijen. Bagaimanapun, eyeliner klan Kaisar Ke tidak bisa berada di mana-mana di dunia, dan sangat sedikit yang bisa naik ke posisi tinggi. Bahkan, banyak eyeliners dan respon internal yang diketahui musuh dan belum dibersihkan sejak awal. Mereka dimaksudkan untuk digunakan untuk memberikan informasi palsu pada saat-saat kritis, sehingga menyesatkan klan Kaisar Ke. Sama seperti di Wentiangwan, Ke Tiangxuan juga mengetahui keberadaan beberapa pengkhianat internal,
tetapi tidak menunjukkannya. Yah, ruang dan waktu sampai batas tertentu, itu harus bisa menembus masa depan orang lain. Ditambah catatan di HOI Universe Judgment, saudara Guanxing menyebutkan pada saat itu, siapa namanya? Ngomong-ngomong, jaring takdir. Itu namanya. Qin Yichen sedikit terkejut, tapi dia tidak berharap Yao Yuekong mengetahuinya. Dan Yao Yuekong juga tersenyum dan berkata, saya telah mengamati cara ruang dan waktu Anda. Anda pasti bisa melakukannya. Lebih baik mencobanya sekarang. Dikatakan rusak, dan Qin Yichen tidak berpura-pura sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki putra Baize sebagai alasan, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang bahwa hukum Tao yang menentang dihapus. The Net of Destiny, Brother Stargazer juga memberitahuku, tapi sepertinya aku tidak yakin saat itu. Kali ini, ayo coba lagi. Namun, Qin Yichen masih berpura-pura tidak yakin. Detik berikutnya, udara di matanya tampak stagnan, dan napas semua orang berubah menjadi sungai. Sayang sekali, Putri Yushu sudah pergi. Hanya menilai dari nafas di permen pernikahan, persepsinya terlalu lemah. Suara Qin Yichen sepertinya menjadi halus, seperti penyanyi yang berkeliaran di sungai ruang dan waktu yang panjang. Yao Yuekong mengingatkannya, kalau begitu lihat orang-orang yang akan pergi ke Daoxi, dan lihatlah Putri Wenxing. Seperti kata Qin Yichen, menggerakkan matanya, dia melihat tubuh Putri Wenxing bergetar, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Meskipun di alamnya, seluruh tubuh bisa bersih dan anggun dengan sapuan kekuatan ilahi. Tetapi setelah latihan, mandi yang indah sangatlah sempurna. Kayu bisa menembus masa depan, bukan berarti. Memikirkan hal ini, Putri Wenxing bertemu dengan rusa, tetapi Qin Yichen tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Sungai panjang secara bertahap mengarah ke masa depan yang jauh. Qin Yichen mengejarnya dengan kekuatan dan melihat banyak sosok. Sosok-sosok itu seperti lewat terburu-buru, sibuk dalam cahaya dan bayangan. Dia melihat pernikahan sensasional antara suku Senzi dan suku Sensiang, dan dia melihat Putri Wenxing mengajaknya untuk memberi selamat. Pernikahan itu sendiri tidak penting, yang penting apa yang akan dilakukan surga. Qin Yichen ingin mengejarnya, tetapi pada saat ini, sungai panjang yang melambangkan masa depan membentuk pengalihan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen mencoba membubarkan Dao Wei, mengikuti setiap pengalihan untuk menembus ke depan. Dia melihat istana surgawi dan bahkan melihat Kaisar Yuan Tian pergi ke Daoxi secara langsung.